fitnah yang munculnya dari orang-orang yang mengaku ahlul bait itu min ahlul bait, bukan ahlul bait, min ahlul bait. Jadi berasal dari ahlul bait Nabi Muhammad, bukan dari ahlul bait Nabi Muhammad, dari keluarga ahlul bait, artinya anak cucunya Nabi Muhammad. Mereka akan melakukan asal. Jadi fitnah bencana munculnya dari situ. Dan orang ini dia Farisawi bukan termasuk bagianku, jadi bukan ahlul bait Nabi Muhammad, bukan pula zuriyah Nabi Muhammad, hanya mengaku-ngaku zuriyah Nabi Muhammad SAW. Yang saya bacakan begini, saya tulis begini. Para pesulap dan akwabati kebenaran ini telah menutupi seluruh kebenaran dengan kebodohan dan ambisi nafsunya. Mereka tergolong orang-orang fasik dan kafir. Mereka merusak. Sedangkan kewajiban kita terhadap orang-orang fasik dan kafir sebagaimana dia berikan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'antum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang padamu membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya. Satu, kalau orang fasik datang, kewajiban kita cek and recheck, benar tidak ini beritanya. Jadi perintah meneliti sudah ada dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan pada kita untuk belajar secara ilmiah, bukan menggunakan zon. Andaikan sekarang manusia diperbolehkan menggunakan zon, dan zon ini ada derajatnya sahih, hasan, dhaif, maudhu, yakin, yang namanya ilmu nasab tidak butuh silsilah, cukup pakai zon. Tapi ternyata Nabi Muhammad dalam Al-Quran ini yang dibawakannya mengajarkan pada kita telitilah, cek and recheck. Cek and recheck ini apa kerja ulama? Masalah awam itu nggak bisa. Tapi mengiring bimbingan beliau segala bukti program kembali sekarang penggalian nilai-nilai oleh pelestarian mengembangkan ajaran syiar dakwah tradisional di Tata Sunda khususnya di Kabupaten Bandung. Salawat jalan salam. Dusta. Dan banyak lagi nih para muhibin, saudara-saudara kita yang percaya, ya, yang percaya. Ada lagi ini, ada yang bisa menurunkan hujan susu di Yaman katanya. Masya Allah. Hujan susu, nikmat. Sama sama roti bakarnya. Masya Allah. Maka saya pikir dia Kacau. ini tukang susu ini. 17. Ada kiai yang bila ada kiai menikahi Habibah, itu tai namanya. Aduh, Eta mah cerehan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Kecuali dia bisa membaca keberamanan si Habibah itu. Saya begini doktrin. Sana ka Bogor gitu. Padahal kita tahu sekarang Nabi Muhammad punya istri 3 orang Yahudi, 1 orang Kristen suku Kiptia. Nabi Muhammad tidak diskriminasi terhadap wanita. Yahudi ditinggal tidak soleh. Yang orang Nasrani Maria Al-Kiptia ditinggal karena soleh. Kiptia itu sebuah marga, kalau diurut nyambung itu karena namanya Fir'aun. Dan Fir'aun masuk nama dia. Anak istri soleh mah anaknya soleh. Karena pengaruh sebetulnya, makanya saya katakan juga, kalaupun betul di umum lah ya, Habibullah bangsa buatnya betul maros, iya gitu. Kalau kita lihat ya sekarang itu kan zamannya zaman tidak aman-aman saja gitu ya bagi umat Islam di dunia. Katanya yang paling aman itu di Indonesia. Nah, dengan adanya istilahnya kasus seperti ini kan, berita
lah istilahnya saling memusuhi walaupun apapun. Nah yang saya katakan bagaimana adalah kaki untuk pasuyungnya dan islah gitu. Terlepas mereka itu ya bukan dari Ba'alawi atau dari Waso tidak, tapi yang jelas secara umum itu umat Islam dan wajib untuk Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dalam bidang tarikh Ibnu Sa'ad. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah berkumpul dengan para sahabatnya sebelum melakukan Fathul Mekah. Kumpul semua pasukan sahabat-sahabat Mekah. Ngarebu. Kemudian Nabi Muhammad bilang begini, wahai sahabatku, kita sekarang akan memasuki kota Mekah, akan memerdekakan kota Mekah dari penjajahan ideologi akidah. Hanya satu, karena Allah Ta'ala. Tapi nanti, kata Nabi Muhammad, setelah aku wafat, kalian semua akan berperang antara sahabat dengan sahabat yang lain. Kenapa? Satu, karena beda penafsiran. Terbukti. Jadi jangan kaget, itu kan Nabi Muhammad sudah bilang begitu kan ini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu sama dengan firman Allah, hanya melewati lisan kanjeng Nabi Muhammad, dan tidak mungkin tidak terjadi. Ini dalam sejarah bahwa yang berperang itu umat Islam dengan umat Islam lagi dari masa ke masa seperti yang memang begitu. Gak usah aneh. Kalau kita mau bicara sejarah, Islam perang wae. Contoh sekarang Khalifah Abbasiyah dan Muawiyah, apa itu kan Islam? Islam. Perang sama perang, itu Muslim sama Muslim. Perang sejarah. Kenapa? Kalah Nabi Muhammad sudah terucap. Begitu pula saat ini. Jadi jangan beranggapan, oh Islam dan Islam berikut yang akan nanti yang jatuh untuk orang luar. Itu kan suara-suara sumbang. Peperangan antara Islam dan Islam sudah ditentukan oleh Allah. Ada yang bisa Islam, ada yang tidak. Jadi tidak masalah. Dan ini bukan hal yang perlu menjadi ketakutan kita. Kalau saya jawab, apakah mungkin sekarang dengan adanya urusan klan Ba'alawi ini akan terjadi perpecahan dalam negara? Penjajah Belanda eleh, penjajah Belanda kalah, Inggris kalah, Jepang kalah, DITI kalah, toh sebutan oleh FPI ATI KO PKI kecil itu Kalaut pasti tahu berkahnya dan kemudian para wali songo dan zuriat para pejuang rakyat Indonesia. Kita harus ucapkan juga, bukan hanya sekarang zuriat wali songo yang sedang berjuang, tapi juga sekarang zuriat yang para suara kita ikut membantu. Bahkan satu lagi, pejuang medsos luar biasa. tuh. Mereka tidak pernah berhenti untuk menghentikan kalimat mereka memberikan dukungan perjuangan pada perjuangan kita. Ini harus diucapkan terima kasih kepada mereka. Ini yang disebut dengan angkatan udara pasukan medsos. Ini salah satu bentuk perjuangan kita. Jangan mudah diprovokasi dengan kalimat-kalimat. Contoh misalnya, kalau kita masuk dalam baku baikillah, seseorang yang tidak terencana itu bukan berarti orang itu tidak ada. Sudah saya jawab di video kemarin di channel YouTube. Ini kan ungkapan yang ingin menyesatkan kita orang awam. Kan saya jawab. Ya betul. Kalau kelasnya tukang cendol, tukang cadir, tukang bakso, imam masjid, ya wajar tidak tercatat dalam buku sejarah, tidak tercatat dalam perawi hadis. Wong mereka bukan orang-orang yang menggerakkan sejarah. Mereka bukan tokoh sejarah. Lah ini kan diklaimnya mustahil. Ahli hadis, ahli fikih, tapi tidak ada satupun karyanya. Tidak ada satupun santrinya, muridnya yang meriwayatkan. Bahkan ngajinya di madrasah mana, daerah manapun kita tidak tahu. Kan itu jelas tidak ada. Karena waktu sangat mustahil abad 345 di zaman kejayaan Abbasiyah ini sedang
getol-getolnya, gencar-gencarnya penulisan kita para ulama itu. Dan tidak satupun para mustahid, orang soleh yang tidak dicatat. Bahkan orang pembohong saja, pendusta dalam hadis itu ada 6 kitab dicatat dalam kitab. Saking hebatnya pencatatan dan kuatnya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama ini sudah bisa hijrah dari rakyat, orang yang juga nggak ada. Kalau orang yang nggak ada, ya anaknya Waidah juga pasti nggak ada. Karena nggak mungkin anak dilahirkan tanpa ayah. Ayahnya nggak ada, masa tiba-tiba serang anaknya. Dan saya katakan jauh sudah makan. Tidak kurang dari 4.000 jalur perawi hadis saya baca. Oh sekarang sudah lebih, mungkin sudah 5.000. Saya minta pada Allah, tunjukkan satu aja saya bilang. Jalur periwayatan hadis dari 8 judul kita yang saya baca. Dan saya katakan belum ada, tidak ada. Kenapa? Mereka adalah orang yang berilmu, orang yang terpakang, mustahid, ahli hadis, ahli fikih. Dan tidak ada satu pun ulama yang hidup di zamannya yang meriwayatkan satu. Kita bicara ilmunya ini. Jadi jangan bicara sekarang dengan caci maki dan sebagainya. Kita bicara ini kitab yang hidup sejaman. Dari 8 kitab yang saya bacakannya diwakili oleh 8 ulama yang hidup sejaman, zaman Ubaidillah bin Ahmad dan juga Imam Ahmad Al-Muhajir atau Imam Ahmad An-Nafat atau Imam Ahmad Al-Abbah. Kan dalam beberapa keterangan kan saya baca, termasuk sekarang dari komentar sekarang yang ada di YouTube channel. Mereka ada yang bilang bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu namanya sudah diganti dalam Rijalul Hadis Renatnya. Imam Ahmad Al-Muhajir sudah diganti dalam Rijalul Hadis menjadi Ahmad Al-Abbah atau Ahmad An-Nahmah. Kalimatnya sudah diganti dalam kitab Rijalul Hadis. Kalau bisa Rijalul Hadis berarti bicara perawi hadis. Baik sekarang Ahmad Al-Muhajir, Ahmad Al-Abbah, sekarang Ahmad Al-Nahmah itu tidak terdapat dalam kitab Rijalul Hadis. Makanya ini tiga orang ini siapa sebetulnya? Apakah ada Ahmad yang lain? Nah, ini harus kita kembali kembali. Ada mengatakan kalau iman bahwa Ahmad Al-Abbah ini adalah seorang saudara minyak. Ada yang bilang ini seorang penjual minyak, ya mungkin parfum atau minyak apalah, ya kan begitu. Tapi jangan salah paham bahwa perawi hadis itu tidak semua yang meriwayatkan itu wajib mutlak harus ulama. Kenapa? Karena ada perawi hadis yang hanya 1 meriwayatkannya, 2, 3 karena didiana sampai siko, terpercaya, amanah, dobit, amalnya kuat, tidak pernah ingkar, tidak pernah hianat, masuk ini perawi hadis banyak. Itu bukan namanya itu. Tadi kan saya nanya tentang konspirasi Yahudi. Bosorkan jangan ini? Hah? Betul. Pemantik. Satu ya, kalau yang nggak beli, sokok dulu ya. Jadi saya berbicara berdasarkan fakta. Jadi saya baca saja. Judulnya tipis-tipis berkembang antara ideologi Zionisme dan ideologi Pahlawi. Wih, asik. Sebagaimana yang telah dituliskan dalam bab sebelumnya, bahwa tujuan kolonialisasi Eropa di Afrika dan Asia pada dasarnya adalah mengeksploitasi masyarakat adat sebagai tenaga kerja murah sambil mensumber alam untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Yang membedakan gerakan Zionisme dan gerakan kolonialisme lainnya adalah hubungan antara pemukim dan masyarakat yang akan ditaklukkan. Tujuan gerakan Zionisme bukan hanya untuk mengeksploitasi masyarakat Palestina, tetapi juga membubarkan dan merampas hak milik mereka. Tujuannya adalah untuk menggantikan penduduk asli dengan komunitas pemukim baru dari Yahudi, untuk memberantas para petani dan penduduk Palestina dan menggantikan negara kerja baru yang terdiri dari penduduk pemukim. Sejak awal gerakan Zionisme mengupayakan armenisasi rakyat Palestina. Seperti penduduk asli Amerika, orang-orang Palestina dianggap sebagai bangsa yang terlalu banyak. Logikanya adalah eliminasi, rekornya adalah genosida. Betul? Betul.
Bahkan tanpa kita sadari bahwa gerakan yang diusung Alawi adalah mengeksploitasi kepolosan masyarakat minim literasi dan menggiring masyarakat sebagai muhibin murah, sebagai robot yang bergerakan. Tujuan utama gerakan Zionisme adalah untuk mengeksploitasi masyarakat Palestina, tetapi juga membubarkan dan merampas hak milik mereka. Sedangkan gerakan Ba'alawi untuk mengeksploitasi sisi religi masyarakat, membuarkan kecintaan mereka terhadap para kiai dan ulama pribumi, sekaligus merampas secara asli hak milik bumi Nusantara. Zionis Yahudi menganggap bahwa pribumi Palestina dianggap sebagai bangsa yang terlalu banyak, sedangkan Ba'alawi menganggap mereka harus menduplikasi diri lebih banyak lagi. Bagi Zionis Yahudi, logikanya adalah eliminasi rekornya genosida, sedangkan Ba'alawi logikanya eliminasi rekornya genosida kepercayaan, genosida sejarah, dan genosida dalam makna lainnya. Pemalsuan, peninggalan sejarah dan warisan peradaban manusia di bumi Palestina terus dilakukan pendudukan Israel secara terstruktur dan sistematis. Israel tidak hanya puas dengan merampas tanah, menghancurkan bangunan, dan mengusir penduduk, tapi mereka juga berusaha dengan kuat untuk mendistorsi sejarah Palestina di buminya sendiri. Sedangkan Ba'alawi melakukan pemalsuan peninggalan sejarah dan pembelokan sejarah NKRI dan Nahdlatul Ulama yang terus dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Klien Ba'alawi tidak hanya puas dengan hal itu, mereka menghipnotis penduduk dengan kisah-kisah khurafat nenek moyang mereka yang karomahnya melebihi Nabi Muhammad SAW, dan memaksa pendengarnya wajib mengimani kedudukan dan kemuliaan mereka sebagai Nabi Muhammad SAW. Bila tidak begitu, diancam masuk neraka dan tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Persis. Baru satu, sok bantah, fakta saja. Silahkan bantah. Fakta lapangan seperti itu. Apakah ada pemasukan sejarah NKRI dan Nahdlatul Ulama? Ada. Pemasukan tokoh-tokoh pahlawan kerajaan diganti Indonesia. Pemugaran makam diganti dengan bin sejarah bukti. 2009 sampai 2022 terjadi pemalsuan makam di Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel. Yang baru ketahuan sekarang baru 500 makam yang dipalsukan. Persis yang kita lakukan. Persis. Kalau misalnya di sana pemalsuan makam, di sini pemalsuan makam. Makanya coba hadis Nabi Muhammad SAW. Man tasari komin faumin bukan siapa orang yang berperilaku seperti sebuah kamu. Bahwa kalimat mutlak, nggak ada kemungkinan lain. Bahwa minhum pasti mereka bagian dari kelompok itu, bagian dari gerakan itu, bagian dari komunitas itu. Jadi hadis ini masih berbicara dalam tataran intelijen. Kalau saya ini mujizat Nabi Muhammad dalam hadis ini. Jadi gampang ingin melihat seseorang sama dengan kelompok A, B, C, lihat dalil yang dipakai seperti apa, lihat penafsirannya, lihat kelakuannya, lihat sifat-sifatnya. Orang Yahudi menganggap ras paling tinggi dan paling mulia dalam semesta, betul? Para Habaib menganggap ras paling mulia dalam semesta, betul? Mereka orang yang harus dimuliakan, dihormati, dilayani orang Yahudi. Kok bisa sama dengan para Habaib? Ini ada apa sebetulnya? Inilah salah satu bentuk mukjizat hadis Nabi Muhammad SAW yang wajib diimani. Apabila kita menyajikan data-data ilmiah, fakta yang sahih, orang lain cara menolak, ya itu urusan mereka, silakan saja. Cuma kita bicara berdasarkan data valid dan fakta yang terjadi. Bukan ngarang-ngarang, bukan ngabohong, bukan dusta, bukan dalil, bukan. Kita bicara berdasarkan data valid dan fakta yang nyata. Baru satu